Emergency declaration adalah suatu keadaan di mana pilot mengeluarkan status darurat karena pesawat kekurangan bahan bakar atau hal lainnya, sehingga tidak bisa terbang dengan aman. Atas hal tersebut, maka pesawat tersebut menjadi prioritas utama untuk bisa mendarat dengan aman. Bagaimana kisahnya? Yuk kita mulai. Di terminal bandara yang sedang ramai, ada seorang pria dan putrinya sedang berjalan. Pria ini bernama Jae-yuk dan putrinya bernama Sumin. Mereka akan pergi ke Hawaii. Sementara itu, ada seorang pria aneh bernama Jin-suk di loket. Pria ini bertanya dengan memaksa, pesawat apa yang paling banyak penumpangnya? Rupanya Jin-suk belum memutuskan tujuan penerbangannya. Resepsionis tidak mau memberikan jawaban sehingga membuat Jin-suk marah dan pergi. Jae-yuk dan Sumin mengantri di loket. Karena antriannya panjang, Sumin minta izin pada ayahnya pergi ke toilet sendirian. Ternyata di toilet wanita antriannya panjang. Sumin sudah tidak bisa menahan lagi sehingga ia masuk ke toilet laki-laki. Sementara itu di toilet laki-laki, Jin-suk sedang menggores ketiaknya dengan pisau dan memasukkan sebuah tabung ke dalamnya dan menjahit lukanya. Lalu Jin-suk keluar mencuci tangannya dan memeriksa kembali lukanya. Pada saat itu, Sumin melihatnya. Jin-suk menyadari keberadaan Sumin, lalu ia menghampiri Sumin. Untungnya, pada saat yang tepat, Jae-yuk datang mencari Sumin. Rupanya sudah menjadi kebiasaan Sumin, jika toilet wanita ramai, ia akan masuk ke toilet laki-laki. Jin-suk penasaran ingin tahu apa yang dilihat oleh Sumin pada waktu di toilet. Ia menghampiri dan menyapa mereka, lalu melihat tag pada koper Jae-yuk bertuliskan Hawaii. Jae-yuk merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan Jin-suk dan segera pergi. Sementara itu, polisi mendapat laporan tentang video ancaman pembunuhan penumpang pesawat. Awal mulanya laporan itu dianggap prank, namun Detektif In-ho merasa khawatir karena istrinya hari ini mau ke Hawaii. Detektif In-ho mendatangi apartemen pelaku. Di dalam apartemen kondisinya gelap dan berbau busuk. Detektif In-ho makin penasaran, kemudian ia masuk ke dalam apartemen dan menemukan mayat terbungkus plastik di pojok kamar. Polisi dan ahli forensik datang. Ahli forensik mengatakan bahwa penyebab kematiannya diduga keracunan. Polisi menemukan kaset-kaset rekaman di laci lemari. Kemudian kaset itu diputar dan menampilkan tikus-tikus percobaan yang ditaburi bubuk. Lalu satu demi satu tikus itu mengeluarkan darah dari mata, hidung, dan mulut. Rupanya pembuluh darahnya pecah. Bubuk itu adalah virus yang menular, karena tikus yang tidak kena bubuk itu pun mengeluarkan darah dan mati. Di kaset itu bertuliskan waktu kecepatan inkubasi virus. Rupanya, perekam video itu adalah seorang peneliti yang mau membuat masa inkubasi penularan virus makin cepat. Lalu mayat itu diperiksa lagi dan terbukti meninggal karena virus. Di bandara, para penumpang naik pesawat K1501. Jae-yuk terkejut melihat Jin-suk ada di antara penumpang pesawat. Jae-yuk memanggil pramugari, lalu kepala pramugari menghampirinya dan menanyakan apakah Jae-yuk mau minum yang lain, karena Jae-yuk sudah terlalu banyak minum minuman beralkohol. Lalu Sumin menjawab bahwa ayahnya takut naik pesawat, jadi ia minum minuman beralkohol. Jae-yuk yang mendengar itu langsung membantahnya. Jin-suk berjalan masuk ke toilet. Di toilet, ia melepas jahitan di ketiaknya dan mengeluarkan tabung tadi. Dia menyemprotkan bubuk dalam tabung itu di dalam toilet. Ketika Jin-suk keluar dari toilet, ternyata Sumin berdiri di depan toilet. Sumin mau masuk ke toilet, tiba-tiba ada seorang penumpang yang menyerobotnya, sehingga ia tidak bisa masuk ke toilet. Lalu Jin-suk mengatakan pada Sumin bahwa ia beruntung dan membisikkan di telinganya bahwa semua penumpang pesawat akan tewas. Pria yang menyerobot di toilet itu kena tebaran bubuk. Ia marah dan melaporkan kejadian itu ke pramugari yang bernama Siyung dan mengatakan bahwa toiletnya kotor. Kemudian Siyung memeriksanya dan merasa aneh ada tebaran bubuk di sana. Lalu ia membersihkan dengan tangannya. Sementara itu, Detektif In-ho segera menuju bandara. Ia berusaha menelpon istrinya, tetapi tidak diangkat oleh istrinya. Di dalam pesawat, terjadi guncangan sehingga Jae-yuk terbangun. Ia melihat laptop milik penumpang di sebelahnya, dan kaget ketika melihat orang yang mengancam akan membunuh penumpang di pesawat adalah Jin-suk. Jae-yuk lebih kaget lagi ketika kursi Sumin kosong. Ia mencari Sumin dan menemukannya di depan toilet dalam keadaan bingung. Lalu Jae-yuk menemui kepala pramugari dan menunjukkan video ancaman itu dan mengatakan bahwa pelaku itu adalah salah satu penumpang pesawat ini. Jae-yuk mengatakan bahwa pada waktu sebelum naik pesawat, Jin-suk memasukkan tabung di ketiaknya. Sumin mengatakan kepada kepala pramugari bahwa Jin-suk juga berkata bahwa semua penumpang akan tewas. Kemudian kepala pramugari menghampiri Jin-suk dan meminta KTP dan kartu namanya. Lalu Jin-suk memberikan kartu namanya sebagai peneliti dari perusahaan Bricom dan saat ini sedang diundang menghadiri konferensi di Hawaii. Kepala pramugari mengatakan bahwa ia dan pramugari lain akan mengawasinya. Sementara itu, seorang pramugari meminta tolong Siyung mengambilkan daging stik di oven. Dan secara tidak sengaja, Siyung menebarkan serbuk virus dari tangannya ke daging stik.
Semula pramugari menyangka bahwa pilot pertama adalah vegetarian, sehingga dia memberikan piring sup rumput laut pada pilot pertama dan piring stik daging pada kopilot Choi. Namun ternyata pilot pertama minta stik daging. Karena kopilot Choi tidak keberatan, maka mereka saling bertukar piring. Sementara itu, detektif In-ho berada di kantor imigrasi. Ia meminta data penumpang pesawat dan mencari nama Ryu Jin-sok. Dan betapa khawatirnya dia begitu mengetahui bahwa Jin-sok satu pesawat dengan istrinya menuju ke Hawaii. Dia segera pergi ke pihak maskapai dan meminta supaya menelpon pilot untuk membawa pesawat K1501 kembali ke Seoul. Lalu terjadi perdebatan, meskipun detektif In-ho mengatakan bahwa ada seseorang yang membunuh penumpang dengan cara menyebarkan virus. Pihak maskapai tetap tidak percaya dan menolak karena tidak ada bukti dan surat perintah. Sementara itu di pesawat, pria yang menyerobot di toilet itu sudah mengalami demam dan gatal di tubuhnya. Lalu ia berjalan ke toilet. Ia kaget ketika melihat di kaca, hidung dan matanya mengeluarkan darah. Ia panik dan keluar dari toilet, berteriak minta pertolongan. Kemudian dia muntah darah dan jatuh. Penumpang lain menjadi bingung dan ketakutan. Lalu ada seorang dokter yang memeriksanya, dan pria itu sudah tewas. Di saat yang sama, pilot pertama menerima teks dari pihak maskapai yang mengatakan ada teroris bernama Ryu Jin-sok di pesawatnya. Lalu kopilot Choi pergi memeriksanya. Saat suasana tegang, Jae-yuk melihat Jin-sok tersenyum. Lalu Jae-yuk menghampiri Jin-sok, mau menangkapnya dan memaksanya menunjukkan ketiaknya. Jin-sok melawan, namun akhirnya penumpang lain melihat perban luka di ketiaknya. Melihat pertengkaran itu, kopilot Choi melerai mereka. Pada waktu kopilot Choi meminta KTP, Jin-sok kabur dan para penumpang berhasil menangkapnya. Pihak maskapai menerima teks dari pesawat bahwa Jin-sok ditangkap di pesawat dan ada satu penumpang yang meninggal. Lalu karyawan maskapai itu berlari dan melaporkan pada Menteri Kim. Di pesawat, Jae-yuk menyapa kopilot Choi. Rupanya mereka saling mengenal. Namun kelihatannya pernah terjadi perselisihan di antara mereka, karena kopilot Choi berkata bahwa ia tidak ingin bertemu dengan Jae-yuk lagi. Si-young dan penumpang pesawat mulai batuk dan demam, bahkan tangan pilot pertama sudah melepuh. Pilot pertama terkena virus ketika ia makan daging stik. Para penumpang mulai khawatir. Pria yang duduk di sebelah Jae-yuk mengupload video penangkapan Jin-sok di Instagramnya. Sementara itu, di maskapai diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Kim dan Park Tae-soo dari Pusat Penanggulangan Krisis Presiden. Mereka menyelidiki asal-usul Jin-sok dan motivasi Jin-sok melakukan serangan bioteror. Lalu mereka menelpon kepala pramugari yang saat itu mendampingi kopilot Choi menginterogasi Jin-sok. Jin-sok mengatakan bahwa ia ingin mati bersama para penumpang. Ia merasa senang melihat para penumpang terjebak oleh kematian tanpa mampu untuk kabur, seperti tikus-tikus di ruang penelitian. Mereka berkelahi, lalu pembuluh darah Jin-sok pecah dan darahnya mengenai wajah kopilot Choi. Sementara itu, pesawat hilang keseimbangannya, mengalami turbulens dan menukik jatuh. Pilot pertama sudah tewas. Beruntung Jae-yuk masuk ke kokpit dan membantunya. Akhirnya pesawat bisa dikendalikan. Salah satu pramugari memeriksa Jin-sok, ternyata dia sudah tewas. Kepala pramugari heran kenapa Jae-yuk berhasil membantu mengendalikan pesawat, padahal ia takut naik pesawat. Ia bertanya pada kopilot Choi. Kopilot Choi menjawab bahwa Jae-yuk adalah mantan pilot terkenal. Maskapai menerima laporan bahwa Jin-sok sudah tewas. Di saat mereka bingung menerima informasi itu, tiba-tiba di televisi diberitakan bahwa terjadi bioteroris di pesawat menuju Hawaii dan menampilkan video penangkapan Jin-sok. Berita itu berasal dari Instagram yang diupload penumpang. Menteri Kim mengadakan konferensi pers dan mengumumkan bahwa pesawat K1501 diserang bioteroris. Pelaku bernama Jin-sok dan pilot pertama sudah tewas karena infeksi virus. Pemerintah Korea Selatan bekerja sama dengan pemerintah Amerika agar pesawat bisa mendarat di wilayah Amerika yang terdekat. Penumpang di pesawat panik mendengar berita itu dan minta penjelasan dari pramugari. Tidak hanya penumpang pesawat yang panik, keluarga mereka juga panik. Mereka berdatangan ke bandara dan berkumpul di sana. Satu demi satu penumpang tewas, bahkan Si-young juga tewas. Lalu pramugari membagi tempat duduk penumpang. Mereka yang demam dan kulitnya melepuh pindah ke kursi belakang. Sumin yang kulitnya eksim dikira melepuh oleh salah satu penumpang, sehingga terjadi perdebatan dengan Jae-yuk. Namun Sumin meminta ayahnya untuk mengalah dan duduk di kursi belakang. Di bagian kursi belakang, banyak penumpang yang demam dan batuk. Jae-yuk membantu pramugari memberikan obat dan menyuntikkan serum anti demam.
Sementara itu, Detektif Inho pergi ke perusahaan Bricom. Dia berusaha menemui pimpinan Bricom dan meminta vaksin virus itu. Security Bricom menghalanginya, sehingga terjadi pertengkaran. Kejadian itu direkam oleh wartawan yang ada di sana dan diberitakan di televisi. Menteri Kim dan Menteri Kesehatan hendak terbang menuju Amerika untuk membantu penumpang pesawat K1501 yang akan mendarat darurat di Amerika. Namun, sebelum pesawat lepas landas, Menteri Kim menerima telepon bahwa pemerintah Amerika tidak mengizinkan pesawat K1501 mendarat di wilayahnya, karena pemerintah Amerika tidak mau ambil risiko atas hal yang tidak jelas. Lalu mereka menghubungi pilot untuk kembali ke Seoul. Dengan berat hati, co-pilot Choi memutar haluan kembali ke Seoul. Semua penumpang pesawat terlihat sedih ketika mereka menyadari bahwa pesawat akan kembali ke Seoul, karena perjalanan mereka akan semakin panjang. Keluarga penumpang pun terlihat sedih dan cemas. Istri Detektif Inho menelpon suaminya. Dia mengatakan ketakutan. Detektif Inho berjanji ia akan berusaha menyelesaikan masalah ini. Namun kemudian telepon itu terputus karena sinyal wifi pesawat lemah. Sementara itu di pesawat, pilot kedua meninggal. Kepala pramugari berusaha menolongnya, tetapi tidak berhasil. Detektif Inho menerima telepon dari karyawan Bricom. Karyawan Bricom ini menelpon karena ia melihat Detektif Inho berusaha menerobos masuk ke kantor Bricom. Ia memberanikan diri mengatakan bahwa Jin Sok memiliki teman sekomplotan. Ketika temannya ini melihat berita tentang Jin Sok, ia langsung bergegas pulang. Mendengar hal ini, Detektif Inho dan anak buahnya bergegas ke rumah teman Jin Sok. Namun teman Jin Sok melarikan diri dengan motor. Detektif Inho dan anak buahnya mengejar. Karena tidak memperhatikan jalan, mereka mendapat kecelakaan. Teman Jin Sok membantu mereka, lalu mereka bertiga naik ambulan. Teman Jin Sok tersebut ternyata bukanlah teman sekomplotan Jin Sok, melainkan ia telah ditipu oleh Jin Sok. Pria ini bercerita, beberapa tahun yang lalu, Bricom menerima virus mutasi dari Timur Tengah bernama SC1. Virus ini sangat menular dan berbahaya. 3 peneliti terinfeksi virus SC1 kecuali Jin Sok. Saat itu, kepala peneliti adalah Jin Sok. Dan dia dilaporkan ke polisi karena diduga ada kesengajaan. Jin Sok tidak mengaku, tetapi korban menuduhnya. Karena tidak ada bukti, maka Jin Sok dibebaskan. Namun dia dipecat oleh Bricom. Pria ini merasa kasihan dengan Jin Sok karena Jin Sok bercerita ia ingin membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jin Sok meminta sampel SC1 padanya, dan ia memberikannya. Lalu Detektif Inho menuju ke rumah sakit menemui korban penelitian yang masih hidup. Korban bercerita bahwa ibu Jin Sok adalah peneliti mikrobiologi dan sudah meninggal. Ibunya suka menekan Jin Sok. Dari kecil, jika Jin Sok stres, ia senang membunuh binatang. Ternyata Jin Sok seorang psikopat. Lalu korban melaporkannya ke pimpinan Bricom. Rupanya Jin Sok ingin balas dendam pada korban dan menggunakan virus SC1 untuk menyakiti mereka. Ketika korban kesakitan, ia melihat Jin Sok tersenyum. Dari info korban, Detektif Inho melaporkan penyelidikannya ke maskapai. Sementara itu, kopilot Choi melanjutkan pesawatnya dengan cepat karena kondisi tubuhnya demam dan tangannya melepuh. Demikian juga dengan kepala pramugari, tangannya mulai melepuh. Kepala pramugari bertanya, mengapa Jae-yuk berhenti menjadi pilot? Jae-yuk menceritakan beberapa tahun yang lalu, ketika ia menerbangkan pesawat menuju Norwegia, salah satu mesin pesawat terbakar sesaat sebelum pendaratan. Ia ingin melanjutkan pendaratan darurat, namun menara kontrol di Norwegia tidak setuju. Mereka bilang anginnya terlalu kencang dan disuruh kembali atau mendarat di tempat lain. Namun saat itu Jae-yuk berpikir, risiko lebih besar jika kembali dengan keadaan mesin yang terbakar. Jadi dia mengambil keputusan untuk melawan angin kencang dan mendaratkan pesawat di Norwegia. Pesawat berhasil mendarat dan semua penumpang selamat. Namun pesawat bagian belakang terbakar. 2 pramugari yang menolong penumpang turun lebih dahulu tidak mampu menyelamatkan dirinya. Mereka terbakar dan meninggal. Salah satu pramugari itu adalah istri kopilot Choi. Jae-yuk merasa bersalah. Sejak itu Jae-yuk trauma dan sesak nafas kalau naik pesawat. Kemudian kepala pramugari menerima telepon dari kopilot Choi. Kopilot Choi menyuruh kepala pramugari mengajak Jae-yuk ke kokpit untuk membantunya mengemudikan pesawat. Detektif Inho sampai di kantor Bricom. Security Bricom berusaha menghalanginya. Kemudian Menteri Kim datang. Menteri Kim mengancam bahwa virus itu berasal dari Bricom. Jika Bricom tidak mau memberikan hasil penelitian vaksinnya, maka akan tersebar berita tentang perusahaannya, dan perusahaannya akan bangkrut. Setelah itu disiarkan di berita bahwa Bricom akan memberikan vaksin itu secara gratis pada para korban. Mendengar itu, keluarga penumpang merasa lega dan gembira. Penumpang di pesawat pun merasa memiliki harapan kembali. Sementara itu, kesehatan kopilot Choi makin parah. Ia memaksakan diri untuk mendaratkan pesawat di Narita, Jepang. Bahan bakar pesawat juga makin menipis. Kopilot Choi ragu apakah bahan bakarnya akan cukup sampai kembali ke Seoul.
Di Menara Kontrol Narita terjadi kehebohan karena pesawat K1501 mau mendarat di Bandara Narita. Mereka sudah mendengar bahwa di pesawat itu ada virus. Maskapai Seoul menghubungi kopilot Choi. Lalu kopilot Choi berkata bahwa ia sudah tidak kuat lagi dan ia mengeluarkan emergency declaration. Penumpang pesawat terlihat senang karena selain sudah ada vaksin, mereka akhirnya bisa mendarat di Narita, Jepang. Namun mereka tidak tahu kalau pemerintah Jepang menolak pesawat K1501 mendarat di wilayahnya. Kopilot Choi tetap ngotot mau mendaratkan pesawat di Narita, lalu Jepang mengirimkan pesawat tempur untuk mengusir pesawat K1501. Pesawat tempur Jepang melepaskan tembakan peringatan sehingga membuat penumpang pesawat ketakutan. Namun demikian, kopilot Choi tetap ngotot mau mendaratkan pesawat di Bandara Narita. Akhirnya pesawat tempur Jepang mau menabrakkan diri ke pesawat K1501. Kopilot Choi menaikkan pesawat sehingga tidak terjadi tabrakan. Pesawat K1501 tidak jadi mendarat di Narita. Pemerintah Jepang menyiarkan berita permohonan maaf pada rakyat Korea Selatan. Mereka melakukan ini untuk melindungi rakyat Jepang. Pemerintah Jepang juga berkata, meskipun sudah ada vaksin, tetapi tidak ada jaminan vaksin ini akan menyembuhkan. Karena ini adalah virus yang bermutasi. Butuh waktu berbulan-bulan untuk menguji keampuhan vaksinnya. Pernyataan dari pemerintah Jepang ini membawa dampak buruk. Terjadi perdebatan di antara petinggi pemerintah Korea Selatan. Menteri Kim ngotot agar pesawat mendarat di Bandara Seoul karena mereka sudah membangun ruang isolasi tekanan rendah untuk mengobati penumpang, sedangkan kubu yang lain tidak setuju. Mendengar hal itu, Detektif Inho berlari menuju ruang isolasi dan membuat dirinya terinfeksi virus itu, sehingga tim medis bisa menguji coba vaksin pada dirinya. Ia berpesan pada anak buahnya untuk segera memberitahu Menteri Kim. Detektif Inho berkata bahwa ini satu-satunya cara agar ia bisa menyelamatkan istri dan penumpang lainnya. Mendengar Detektif Inho menyuntikkan dirinya dengan virus, Menteri Kim segera pergi ke ruang isolasi. Dia melihat perjuangan Detektif Inho melawan virus. Kopilot Choi makin lemah sehingga Jae-yuk yang mengemudikan pesawat. Maskapai memberitahu Jae-yuk agar tidak mendarat di Bandara Seoul karena warga menentang pendaratan mereka. Jae-yuk bingung dan kecewa. Lalu kopilot Choi berkata kepada Jae-yuk agar tidak merasa bersalah karena kejadian beberapa tahun yang lalu. Meskipun kopilot Choi tidak bisa menahan dirinya untuk membenci Jae-yuk, namun ia mengakui jika berada di posisi Jae-yuk saat itu, ia akan mengambil keputusan yang sama. Mendengar perkataan kopilot Choi, Jae-yuk semakin percaya diri dan tidak takut lagi. Sementara itu di Seoul ada demonstrasi. Ada dua kubu yang bertentangan. Satu kubu mengatakan bahwa penumpang pesawat adalah keluarga mereka, jadi izinkan pesawat mendarat di Bandara Seoul. Kubu yang lain menentang, mereka khawatir vaksin tidak berhasil dan virus akan makin menyebar membunuh warga Seoul. Demonstrasi ini disaksikan oleh keluarga penumpang di bis dan penumpang pesawat. Lalu istri Detektif Inho berkata, lebih baik pesawat tidak mendarat di Bandara Seoul karena ia tidak mau menularkan virus kepada suami dan anaknya. Meskipun dengan berat hati dan sedih, semua penumpang mengambil keputusan untuk menyerah dan mereka bersiap menghadapi kematian. Lalu Sumin menemui ayahnya dan meminta agar ayahnya tidak mendaratkan pesawat di Bandara Seoul karena ia tidak ingin teman-temannya tertular. Kemudian ada berita di televisi bahwa penumpang dan kru pesawat K1501 memutuskan untuk tidak mendarat di Bandara Seoul. Penumpang dan kru pesawat tidak membenci orang-orang yang menentang pesawat mendarat di Seoul. Hanya mereka merasa terjebak oleh situasi yang tidak mereka inginkan dan mereka ketakutan. Mereka mengambil keputusan ini agar tidak menimbulkan bencana besar. Lalu pesawat terbang meninggalkan kota Seoul. Setiap penumpang menghubungi keluarga mereka menyampaikan pesan terakhir mereka. Sementara itu di ruang isolasi, Detektif Inho sadar dan menunjukkan gejala semakin membaik. Ia bisa mengangkat tangannya dan berkata pada Menteri Kim agar menyuruh pesawat itu kembali. Kabar itu segera disampaikan ke maskapai, dan Menteri Kim menjamin bahwa vaksin itu berhasil. Namun saluran komunikasi di pesawat mati. Kemudian mereka memberitahu keluarga penumpang untuk menelpon keluarganya agar pesawat kembali. Keluarga penumpang berusaha menelpon, tapi sinyal lemah, lalu mereka mengirim SMS. Penumpang membaca SMS dan mereka gembira mendengar kabar itu. Lalu pramugari menghubungi Jae-yuk untuk kembali ke Bandara Seoul. Para demonstran pulang ke rumah mereka masing-masing, dan sekarang mereka tidak menentang pendaratan pesawat di Bandara Seoul. Namun tantangan mereka belum selesai. Bahan bakar pesawat menipis, tidak bisa kembali ke Seoul, tapi ke bandara terdekat yaitu Bandara Suwon. Untuk pesawat besar seperti pesawat K1501 tidak bisa mendarat di Bandara Suwon karena landasan pacunya pendek.
Sedangkan di Bandara Songmu, landasan pacunya lebih panjang. Namun saat ini ada angin kencang, sehingga tidak mudah bagi pesawat untuk mendarat kecuali arah anginnya berubah. Jayuk mengambil keputusan akan mendaratkan pesawat di Bandara Songmu. Pada saat pesawat mendekati Bandara Songmu, tiba-tiba mesin pesawat mati. Lalu Jayuk memadamkan semua lampu untuk menghemat bahan bakar. Namun pesawat melaju kencang, sehingga Jayuk harus memutar pesawat untuk mengurangi kecepatannya. Beruntung arah angin berubah. Lalu Jayuk menghidupkan kembali mesin pesawat. Dan pesawat berhasil mendarat. Penumpang dan kru pesawat mengadakan makan bersama. Mereka gembira bisa sembuh dan bertemu kembali. Detektif Inho masih duduk di kursi roda, namun keadaannya semakin membaik. Dia belum sembuh karena menerima suntikan virus terlalu banyak. Dan film pun berakhir. Di akhir cerita, Menteri Kim juga terlihat bahagia. Dia mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap terlalu berani mengambil keputusan menjamin keberhasilan vaksin. Namun, secara kemanusiaan, keputusan yang dia ambil adalah benar karena berhasil menyelamatkan sisa penumpang yang ada di pesawat. Bagaimana pendapat Sobat Sip? Tuliskan di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video yang lainnya.